Benar-benar di luar dugaan, Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi semakin membabi buta, sesatkan dan bid'ahkan lagi masyarakat Muslim Indonesia. Tokoh kedaman bermanhaj Wahabi Salafi, Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi, semakin menjadi-jadi sesatkan ibadah yang dilakukan oleh para ulama dan mayoritas masyarakat Indonesia. Setelah sebelumnya mendapat kecaman keras dari para ulama lantaran menyesatkan dan membid'ahkan membaca surat Al-Fatihah dan memekikkan takbir, kini tanpa ada malu sedikit pun, sang dai Wahabi Salafi ini malah kembali membuat sensasi melalui fatwa terbarunya. Kali ini tidak main-main. Yang menjadi sasaran fatwa dhalal dari sang dai Wahabi Salafi asar Timur Tengah ini adalah para takmir dan marbot masjid di seluruh Indonesia. Pada tayangan video yang beredar luas itu, Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi mengaku sangat heran dengan kebiasaan masyarakat Indonesia menjelang waktu sholat subuh. Dalam pemaparannya, dia merasa terganggu dengan kebiasaan para takmir dan marbot masjid di Indonesia yang selalu melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh para nabi serta para sahabat-sahabatnya. Menurut penegasan Asim bin Luqman Al-Hakim Al-Wahabi ini, bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang memutarkan bacaan Al-Quran dan sholawat dengan pengeras suara menjelang waktu sholat subuh adalah perbuatan bid'ah dan sesat yang layak untuk ditinggalkan. Fatwa kontroversial ini langsung disampaikan oleh sang dai Wahabi Salafi asal Khaybar ini di hadapan para jamaah Wahabi Salafi. Maka, agar tidak gagal paham, berikut adalah rilis resminya. TV1news.com. Nama pendakwah asal Arab Saudi, Syekh Asim Al-Hakim, sedang viral belakangan ini karena mengisi beberapa ceramah di Indonesia. Sosok Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi memang sebelumnya sudah dikenal luas karena kerap memberikan jawaban dengan cara yang unik dan lucu, namun tetap tegas sesuai Al-Quran dan hadis serta manhaj Wahabi Salafi. Ternyata tak hanya soal membaca Al-Fatihah yang disesatkan oleh sang dai Wahabi Salafi ini. Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi juga mengaku bingung dengan kebiasaan masjid di Indonesia menjelang waktu sholat subuh. Seperti dilansir TV1news.com dari ceramah Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi saat berada di Medan. Berikut pengakuan pendakwah Wahabi asal Arab Saudi ini. Setiap hari sebelum sholat subuh 15 sampai 20 menit, apa yang dilakukan di masjid? Sebelum azan, ujar Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi. Menurut Asim Al-Hakim Al-Wahabi, banyak yang membaca Al-Quran dan bersolawat dengan pengeras suara menjelang sholat subuh. Mereka membaca Al-Quran, mereka bersolawat, ungkap Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi. Kegiatan ini membuat Syekh Asim Al-Hakim keheranan dan mencoba mencari tahu amalan apakah itu. Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi sudah mencoba mencari penjelasan di Al-Quran dan berbagai kitab ulama hadis terkenal, juga tidak ditemukan amalan ini. Saya buka Al-Quran, tapi juga tidak dijelaskan. Di kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, ujar Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi. Karena penasaran, akhirnya Asim Al-Hakim Al-Wahabi bertanya langsung kepada kawannya yang merupakan seorang ulama abal-abal Wahabi di Indonesia. Mendengar jawaban dari sahabatnya yang Wahabi itu, Asim Al-Hakim Al-Wahabi langsung memberikan pernyataan tegas. Cukup saya bilang, jangan lagi sebutkan nama-nama amalan ini, tegas Asim Al-Hakim Al-Wahabi. Apakah ini baik? Apakah ini datang dari Al-Quran? Dia bilang bukan. Apakah ini sudah? Dia jawab bukan, tapi ini baik, lanjutnya.
Syekh Asim Al-Hakim Al-Wahabi secara terang-terangan menyebut bahawa amalan itu seharusnya tak dilakukan karena tak diajarkan oleh Rasul. Di Al-Quran pun tidak disebutkan. Ini aneh. Kenapa aneh? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, kata Asim Al-Hakim Al-Wahabi. Every day before Fajr, 15 minutes, 20 minutes, what's happening in the masjid? Before Adhan, they read Quran, they read Salawatun Nabi alayhi salatu wassalam, and I'm sitting in my room. What is this? I'm looking in my books. Maybe this is new Islam. Maybe I don't know. And people who bring innovation in Islam, they say that Islam is not perfected.